Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Juga selainnya menyebutkan dalam riwayat sahih ini bahwasanya Umar bin Khattab pernah berdiri di depan Hajar Aswad lalu dengan tegas menekankan kalimat, mengatakan, suaranya keras Umar bin Khattab, jahur, keras sekali. Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab tinggi besar, sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah, gitu kan. Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad, berdiri di musim haji pada saat itu, kemudian teriak dengan suara keras mengatakan, inni la'a'lamu annaka hajar. Saya sungguh betul-betul tahu kau adalah batu saja. La tadur wa la tanfa. Kau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menyusahkanku. Atau terbalik ya, tidak bisa menyusahkanku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiduka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Sebagian ulama menanggapi, di antaranya Nafi', seorang ulama tabi'in, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan pada saat itu ya, orang-orang banyak mendatangi pohon yang digunakan untuk membaiat Nabi SAW di Baiatir Ridwan ya. Itu di perang Hunain ya. Pada saat peperangan dulu pasukan muslimin sempat berpencar. Kemudian datanglah Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian dibaiat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan yang maksudnya baiat pada saat baiat Nabi SAW, ya baiat ya di Mekah gitu kan. Tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi SAW berdiri, kemudian disitulah ya orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut dan mereka sholat di sana. Maka sampai berita kepada Umar, maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut. Ditebang, karena memang itu bukan berarti harus dijadikan sunnah, kecuali Nabi SAW memerintahkannya. Dan ini sudah sering saya titik beratkan. Anda kalau pergi umrah, pergi haji, ingat Gua Hira itu adalah gua yang Nabi SAW datangin hanya sebelum diturunkannya wahyu. Setelah turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama, sampai Nabi SAW meninggal, nggak pernah beliau datang lagi di Gua Hira, nggak pernah datang di Gua Hira, nggak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang. Sayangnya jemaah haji dan jemaah umrah kita memaksakan diri ke sana. Bahkan yang paling ramai itu jemaah dari Asia, Indonesia, dan yang paling ramai juga adalah dari Pakistan. Dua ini rame-rame naik gunung, gitu kan? Ada yang jatuh sampai jatuh, ada yang meninggal. Padahal itu tidak perlu. Ada yang sholat di situ. Subhanallah. Ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih. Jangan semua bekas yang Nabi SAW pernah di situ, kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan sholat atau ibadah. Ini salah. Saya pernah hadapin sendiri jemaah sekalian waktu lagi musim haji. Selesai sa'i, subhanallah, pas habis tahallul kepala, itu kan habis cukur rambut, di sebelah pintu Marwa itu ada perpustakaan. Di situ dulu, sekarang sudah dibongkar ya. Itu dulu tanahnya bekas rumahnya Nabi SAW yang Aminah melahirkan Nabi SAW di situ. Maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi SAW. Sama kerajaan selalu dibangun perpustakaan buku gitu kan. Sekarang sudah dibongkar. Nah, waktu saya lagi selesai sa'i sama teman-teman ya, dari Indonesia juga habis kami haji, kemudian keluar lewat situ. Subhanallah, ada orang-orang dari Pakistan waktu itu. Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan, bukan niat untuk menyalahkan, tapi waktu itu kebetulan gitu kan. Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi sholat, Ka'bah di sebelah kanan mereka. Mereka sholat menghadap ke perpustakaan itu, gitu kan. Lalu saya datang, saya bongkarin. Saya bahasa Arab, saya mengatakan, maaf nggak bisa nih dalam bahasa Arab, nggak bisa, ini kiblat di sana, kok sholatnya di sini, ini bukan kiblat, gitu kan. Mereka nggak mau, gitu kan. Lalu kemudian saya ambil kain ihram saya tepuk-tepukin, gitu kan. Minimal ikutin cara Umar lah, gitu kan. Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah, gitu kan, dipukulin. Lalu saya pada saat gebukin, mungkin dia pikir saya ini pengurus kali, bubar akhirnya nggak jadi. Tapi sholatnya menghadap rumah itu, bayangkan kejahilannya, gitu kan. Nah tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu nggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah selesai sholat, ya, kemudian orang-orang pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan? Di sebuah tempat. Lalu berkatalah Umar bin Khattab, kenapa mereka? Ya, kenapa mereka keluar dan sholat lagi di sana? Kata orang-orang, sebagian sahabat bilang, itu dulu pernah Nabi sholat di situ waktu masih di Mekah. Maka para sahabat ingin mengerjakan sholat di situ. Kata Umar, janganlah kalian sholat di situ kecuali bertepatan memang waktu sholat dan ada masjid. Tapi secara khusus tidak boleh. Maka Umar pun radhiyallahu anhu menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau mengerjakan sembarangan ibadah tadi.